Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan setelah UTS semoga nilainya bagus-bagus semua. Bertemu lagi dengan saya, mata kuliah biologi dasar. Dan pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, standar kompetensinya yaitu mengidentifikasi organ dan proses reproduksi pada tumbuhan. Kompetensi dasar mengidentifikasi organ dan proses reproduksi pada tumbuhan dan pembicaranya. Tujuan pembelajaran yaitu nanti kalian bisa mendeskripsikan perbedaan proses tumbuh dan berkembang, reproduksi, serta pembicaranya pada tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari struktur bunga, dan di sini bisa diketahui alat reproduksi pada tumbuhan, dan juga ini untuk pembicaranya ada putik, kemudian ada ini anter. Reproduksi sendiri itu dari istilah ini re artinya ulang dan produksi adalah hasil. Jadi mengulang yang hasil, mengulang hasil atau menghasilkan perkembangbiakan. Nah, kalau dispersal artinya pembicaraan alat-alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada umumnya dibedakan dalam dua cara. Yang pertama adalah aseksual tanpa kawin, kemudian seksual dengan kawin atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seksual atau vegetatif yaitu terjadinya calon individu baru tanpa peluruan kelamin jantan dan betina. Dibedakan menjadi vegetatif alami yaitu perkembangbiakan calon individu baru tanpa peluruan buah gamet dan tanpa campur tangan manusia. Kemudian vegetatif buatan, perkembangbiakan dengan bantuan campur tangan manusia. Nah, yang ini vegetatif buatan contohnya pada tanaman anggrek. Perkembangbiakan seksual atau generatif yaitu terjadinya calon individu baru didahului dengan peleburan sepasang gamet. Cara perkembangbiakan generatif melalui konjugasi yaitu peleburan dua sel yang belum teridentifikasi jenis kelaminnya, contohnya pada zigospora. Kemudian fertilisasi, peleburan sepasang gamet membentuk zigot. Yang ini bisa diketahui gamet jantan dan betina. Kemudian parthenogenesis, ovum tidak dibuahi dapat menjadi individu baru, contohnya pada lebah. Metagenesis yaitu pergiliran keturunan di mana reproduksi vegetatif bergantian dengan generatif. Penyerbukan dan pembuahan tumbuhan berbiji yaitu polinasi. Polinasi penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang berisi sperma ke tempat bakal biji yang berovum. Polinasi terdapat pada tumbuhan yang punya serbuk sari dan bakal biji, yaitu pada Angiospermae dan Gymnospermae. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini bisa dilihat ada 5, yaitu penyerbukan sendiri, autogamy, yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri, kemudian penyerbukan sendiri yang terjadi selagi bunga belum mekar itu disebut kleistogamy, kemudian penyerbukan tetangga, penyerbukan suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Jadi ini yang ketiga maksudnya ada 2 bunga tetapi itu dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan silang, penyerbukan pada bunga yang serbuk sarinya
berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang masih sejenis. Jadi ini seperti nomor 3 yaitu, tetapi ini pada satu tanaman yang sejenis, cuma beda jarak tanahnya. Kemudian penyerbukan buster, penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis, atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Kemudian penyerbukan berdasarkan faktor perantara, ini ada penyerbukan dengan bantuan angin, ciri tumbuhannya serbuk sarinya banyak, lembut, kering, dan warna mahkota tidak perlu menarik, dan sederhana dan ringan sehingga bisa diterbangkan oleh angin. Kemudian penyerbukan dengan bantuan air, heterogami. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan hewan, pseudogami. Kalau dibantu dengan serangga disebut entogami, dibantu oleh burung, ornitogami, dan kelelawar, kriptorogami, dan penyerbukan dengan siput, malakogami. Kemudian yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia atau campur tangan manusia, karena di alam tidak ada perantara yang cocok, disebut antropogami. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhan tidak dapat mengadakan penyerbukan sendiri atau kami. Itu karena yang pertama, berumah dua, yaitu serbuk sari dan putik terletak pada individu yang berbeda. Kemudian dikogami, masaknya serbuk sari dan putik tidak bersamaan. Jadi kalau serbuk sari dan putik masaknya tidak bersamaan, itu tidak akan terjadi pembuahan. Nah, ini dapat dibedakan lagi menjadi protogini, yaitu putiknya lebih matang lebih dulu, kemudian proterandi, serbuk sarinya lebih masak dulu. Herkogami, yaitu serbuk sari tidak dapat jatuh ke kepala putik, dan karena serbuk sarinya lebih pendek dari kepala putiknya. Kemudian heterosterili, yaitu peristiwa pada beberapa tumbuhan sejenis yang mempunyai bunga-bunga dengan benang sari dan tangkai putik tidak sama panjangnya, sehingga pada bunga tersebut tidak mungkin terjadi penyerbukan sendiri. Ini contohnya yang D mirip dengan yang C. Pembuahan pada tumbuhan, pengertiannya adalah peristiwa terjadinya peleburan antara gamete jantan dan betina. Jika pembuahan tunggal terjadi bila setiap pembuahan satu kali pembuahan, kemudian menghasilkan embrio. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan gimnospermae. Sedangkan pembuahan ganda terjadi 2 kali pembuahan, yang menghasilkan satu embrio dan endosperm. Nah, bisa dilihat nanti gambarnya. Kemudian pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan angiospermae. Ini untuk yang pembuahan tunggal pada gimnospermae. Siklus pembuahannya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Dari nomor 1 ini tanaman dewasa sampai ke nomor 8, begitu seterusnya. Kemudian ini perkembangan gametofit dan pembuahan ganda pada angiospermae. Nah, ini pada tanaman bunga biasanya. Bisa dilihat itu nomor 1 tanaman dewasanya, kemudian anter menghasilkan mikrospora serbuk sarinya, kemudian ini dari ovul juga menghasilkan itu telurnya, nanti bertemu di sini, kemudian menjadi individu baru. Kemudian ini perbedaan pembuahan tunggal dan ganda. Nah, dilihat dari jumlah ovumnya yang dibuahi, kalau tunggal itu 1, pembuahan ganda 2. Jenis tanamannya pembuahan tunggal tentu gimnospermae dan pembuahan ganda angiospermae. Untuk daging buah, pembuahan tunggal tidak ada karena tidak ada pembuahan kedua yang menghasilkan daging, sedangkan aspermae ada. Itu disebabkan sel telur yang bertemu dengan ovum tidak menjadi zigot tetapi menjadi bakal buah.
dan bagaimana tanaman berbunga bereproduksi. Prosesnya seperti ini, bisa dilihat dari sini. Sepal, kemudian anter masuk ke sini, filamennya masuk. Nah, terus ini bisa dilihat di sini ada bakal buahnya, ada sel telurnya. Ini keterangan yang dari tadi, dari sini. Nah, ini bulir serbuk sari membentuk bulir serbuk sari. Kemudian ini ada inti sel antipoda yang 3 di atas ini. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder. Kemudian ini yang sel sinerget artinya mati. Kemudian ada sel telur ovum dan ada inti sel vegetatif. Kita ada inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Pembuahan sel telur oleh inti sel generatif. Nah, yang bertemu dengan sel sperma dan ovum itu yang terjadi pembuahan. Kemudian pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder oleh sel-sel generatif 2. Nah, ini prosesnya saat pembuahan, yaitu progami itu masuknya sperma ke dalam kandung lembaga melalui mikropil, sedangkan bila tidak melalui mikropil disebut aprogami. Kemudian kalasogami yaitu masuknya sperma ke dalam kandung lembaga melalui kalasa, bagian dasar ovul yang menyangkutkan celus dan itupumin pada tangkal biji tumbuhan tinggi. Kemudian amfiksis merupakan peluburan ovum dan sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. Kemudian terjadi apomiksis, yaitu pembentukan embrio tanpa didahului oleh peluburan sperma dan ovum. Apomiksis menyebabkan terdapatnya lebih dari satu embrio dalam biji, dan kejadian ini disebut poliembrio. Terjadi karena adanya peristiwa partenogenesis, yaitu pembentukan embrio dari sel telur yang tidak dibuahi. Kemudian terjadi apogami, yaitu pembentukan embrio dari bagian lain kandung lembaga tanpa perkawinan. Kemudian embrio adventif, embrio yang terjadi dari sel-sel lain kandung lembaga. Pembicaraan alat perkembangbiakan tumbuhan kosmopolit, yaitu tumbuhan yang area penyebarannya luas, terdapat di mana-mana. Sedangkan tumbuhan endemik adalah tumbuhan yang daerah penyebarannya terbatas, hanya terdapat di daerah tertentu saja. Untuk tumbuhan kosmopolit ini banyak sekali contohnya, seperti mangga dan lainnya. Sedangkan tumbuhan endemik ini hanya daerah tertentu saja yang bisa dia dapat hidup, bisa di daerah yang panas atau yang dingin. Nah, kemudian pembicaraan tanpa bantuan faktor luar, itu ada rizoma, tumbuh menjalar dalam tanah dan pada suatu jarak tertentu dari induknya, tunas rizoma muncul di atas permukaan tanah menjadi tumbuhan baru. Kemudian pembentukan tunas-tunas anakan yang tetap berada dekat induknya sehingga terjadi rumpun. Kemudian tumbuhan induk pada geragi stolon pada jarak tertentu dapat menghasilkan tumbuhan baru. Dan gerak hidroskopis, yaitu gerak ini menyebabkan biji terpelanting. Nah, pembicaraan dengan bantuan faktor luar, ini ada anemokori, hidrokori, zookori. Sedangkan zookori lagi dibedakan menjadi ini entomokori dengan bantuan serangga, ornitokori dengan pemencarian dengan bantuan burung, kriptokori dengan kelelawar, dan mammakori dengan melalui bantuan mamalia, dan antropokori dengan bantuan manusia. Nah, sekian pembahasan
reproduksi tumbuhan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.